Halo teman-teman energi muda, kali ini ketemu lagi dengan aku Wira. Kali ini aku akan ngebahas seputar prospek dunia peternakan. Sebenarnya sebelumnya sudah aku bahas di video sebelumnya, tapi kali ini aku akan ngejelasin lagi gimana sih prospeknya, terutama buat adik-adik nih yang bingung mau melanjut kuliah ngambil jurusan apa. Kalau ngambil jurusan peternakan gimana prospeknya, seperti DM dari Sandra ini. Aku akan jawab bahwa aku alumni peternakan Universitas Jambi, angkatan 2014, lulus di tahun 2018. Kalian boleh searching di Google tentang seputar Universitas Jambi, Fakultas Peternakan. Ini merupakan fakultas tertua di universitas tersebut. Jadi buat kalian nih yang masuk ke jurusan peternakan, kalian harus bersyukur karena apapun alasannya, kalian bisa menyelami indahnya dunia perkuliahan adalah hal yang harus kalian syukuri, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang kalian miliki. Oke. Sekarang ini kondisinya masih dalam kondisi pandemi, di mana kita dituntut untuk dapat belajar tanpa harus banyak berinteraksi di lingkungan luar. Hal ini bertujuan supaya kita memutus tali dari virus COVID-19. Solusinya adalah smartphone. Saya yakin kalian pasti punya yang namanya smartphone. Jadi smartphone kalian itu adalah perpustakaan simple yang bisa kalian bawa kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi jangan menyempitkan smartphone kalian itu hanya sebagai alat komunikasi dan untuk menyelami dunia sosial media. Jangan hanya menyempitkan smartphone kalian sebatas itu. Jadi pada intinya smartphone kalian itu adalah perpustakaan yang bisa kalian bawa kemana-mana. Kenapa saya bilang smartphone kalian itu perpustakaan? Karena kalian bisa mencari sumber informasi, baik yang berbentuk jurnal, baik yang berbentuk artikel, dan segala informasi yang ingin kalian kuasai itu bisa kalian dapatkan dari smartphone kalian. Internet akan membantu kalian. Ada fasilitas Google, kalian bisa manfaatkan itu. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi buat malas-malasan belajar. YouTube, kalian bisa manfaatkan YouTube tersebut untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, sehingga kalian bisa menyerap informasi yang kalian inginkan. Dengan catatan kalian harus menjadi filter agar informasi yang kalian terima itu dapat kalian filter terlebih dahulu. Mana yang positif, mana yang negatif, kalian harus filter. Mana yang bersifat hoax, mana yang bersifat fakta, itu juga kalian harus filter. Jadi diri kalian sebagai filter dan smartphone kalian adalah sebagai perpustakaan. Berbicara mengenai seputar dunia peternakan, jurusan peternakan kedepannya masih sangat menjanjikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Selama masih ada rumah makan Padang, kalian mungkin pernah ke rumah makan Padang nih, kalian lihat menunya ada telur, ada rendang, ada daging, kemudian ada ikan. Menu-menu tersebut adalah menu-menu produk dari peternakan. Jadi kalian bisa menarik kesimpulan sendiri nih, selama masih ada rumah makan Padang, prospek dari peternakan itu masih sangat menjanjikan. Dan kalian pasti juga sering ya ke KFC mungkin, itu juga produk-produk peternakan itu. Jadi prospeknya masih sangat menjanjikan. Untuk mahasiswa nih yang di jurusan peternakan, kedepannya sebenarnya dunia kuliah itu situasional, dalam arti kalian bisa mengembangkan skill kalian tanpa terpaku hanya dari materi kuliah. Banyak teman-teman dari peternakan yang berhasil membuka usaha peternakan sendiri, peternakan lele, peternakan ayam negeri. Itu semua karena mereka selama perkuliahan, ketika mereka punya kesempatan waktu luang, mereka memanfaatkannya untuk membangun usaha tersebut. Mereka mulai mempelajari tentang dunia perkandangan, kemudian mereka mempelajari bagaimana budidayanya, dan setelah lulus mereka terapkan ilmu-ilmu mereka tersebut. Dan mereka juga mempelajari tentang marketing. Marketing ini juga tidak kalah penting, karena dalam dunia bisnis atau dunia usaha, marketing adalah nomor satu. Ketika produksi kita bagus tetapi marketing kita lemah juga sama. Jadi produksi dan marketing adalah dua hal yang sama-sama harus ditajamkan. Jadi prospek peternakan kalian tidak perlu ragu lagi. Setelah lulus kuliah, kalian bisa buka usaha sendiri. Kalian bisa tentuin, misalkan kalian hobi untuk memelihara kucing, kalian bisa bikin pet shop yang menerima untuk merawat kucing, atau kalian bisa membuka usaha
hotel hewan. Hotel hewan ini terbilang masih sangat langka, terutama di kota Jambi. Itu untuk penitipan hewan biasanya hanya masih di pet shop, dan itu pet shop itu juga masih sangat kecil. Jadi kalian bisa bangun hotel hewan khusus untuk penitipan hewan. Terus kalian juga bisa membangun usaha di bidang lain. Misalkan di bidang, mungkin kalian yang hobinya suka mancing, kalian bisa bikin pemancingan. Dan ini masih sangat menjadi kegiatan yang trending kalau pemancingan, karena banyak orang yang hobinya itu menghabiskan waktunya buat mancing, melatih kesabaran. Jadi kalian tidak perlu ragu, dan buat kalian yang ingin bergerak di bidang peternakan di perusahaan-perusahaan, kalian bisa menjalin komunikasi gimana nanti persiapannya, apa yang harus dilakukan. Karena pada dasarnya ketika kita masuk ke zona baru, kita bagaikan gelas kosong, kita belajar lagi. Jadi intinya prospek dari jurusan peternakan itu masih sangat menjanjikan.